everyone, welcome to Our Campus. Come back again in Nadine Hanu Putri. So in today's episode, we're talking about the realities of university life and what it's really like to study away from home. This conversation is especially for the high school students who are currently preparing for college and wondering what to expect. So in this episode, here's with me a fellow college student who will be sharing their personal experience and might be giving you some advice too. So without further ado, let's get it started. Okay, to start, could you introduce yourself first and tell us where you originally from? Of course. Hi guys, my name is Fani Novianti and I'm originally from Magelang, Central Java, and I'm a student at Universitas Magelang, Yogyakarta. Okay, welcome Fanny. So you're from Magelang, right? Yeah. And you're studying in Yogyakarta. It's quite far away from home, don't you think? Menurut aku lumayan, tapi enggak yang terlalu jauh karena jarak yang harus aku tempuh dari rumah ke sini itu butuh bisa sampai 1,5 jam lebih. Itu pun kalau nggak macet, karena biasa kan kalau misal aku balik pagi-pagi itu kan berkenaan atau berbarengan dengan orang-orang yang harus berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah. Jadi itu bikin macet dan bisa lebih memperpanjang waktu lagi yang dibutuhkan buat ke kampus. I see. Jadi nggak terlalu jauh juga. Iya. Tapi kenapa nih pilih buat kuliah di Jogja? Padahal di Magelang juga ada universitas juga atau universitas. Contohnya kayak ada Universitas Tidar yang sekarang udah mulai naik nih namanya. Kenapa nggak pilih kuliah di Tidar aja, which is lebih dekat nih dari rumah, dan milih buat di Jogja yang harus menempuh jarak segitu lamanya? Karena dari awal aku udah tahu teman-teman aku kurang lebih banyak yang ambil di Untidar itu. Jadi aku merasa kayak aku pengen mencoba hal baru, pengen ketemu orang baru dan gak mau ketemu sama yang itu aja. Jadi aku memutuskan buat kuliah yang lebih jauh dan biar aku tuh bisa menambah iya, dan keluar dari zona nyaman aku yang selalu stay di Magelang dari kecil sampai sebesar ini. Gue tuh pengen mencari itu baru dan menambah pengalaman baru. I see. By the way, kamu di Jogja nih stay di kos gitu atau PT? Jadi kayak pulang pergi setiap hari gitu? Aku sih memilih kos karena jujur capek ya kalau misalnya harus balik pulang pergi gitu, apalagi jadwal kuliah itu kan kita nggak nentukan. Terus juga kadang ada yang gapnya cuma sebentar, ada yang gapnya terlalu panjang, jadi kayak kalau misalnya mau pulang nanggung, tapi kalau nungguin juga kelamaan. Jadi kayak daripada aku harus capek pulang pergi gitu, jadi aku memutuskan buat di kos aja. Oke, jadi dulu tuh kembali lagi ke dulu waktu awal-awal ngekos punya keraguan nggak sih sebelum mulai untuk jadi anak kos? Tentu banyak, karena sebagai anak rumahan sebenarnya aku awalnya kayak pasti enak nih karena nggak harus maksudnya hidup sendiri, nggak harus bersosialisasi sama kanan kiri. Tapi sebenarnya itu banyak keraguan karena aku nggak terbiasa buat hidup sendiri sebenarnya. Jujur ini dari aku kecil aku nggak pernah jauh dari orang tua aku atau keluarga aku. Jadi kayak kemanapun aku pergi selalu diiring-iring gitu loh pokoknya. Jadi sebenarnya agak takut buat coba hidup sendiri itu, apalagi jadi anak kos yang harus apa-apa aku harus lakuin sendiri gitu, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang mungkin kalau misal ada yang kurang nggak ada yang negur atau apa-apa gitu. Jadi benar-benar harus hidup sendiri, mikirin bahkan kayak kecil kayak keuangan itu kita harus bisa ngatur sendiri gitu.
Okay, so before you mention kalau keluarga itu selalu nemenin kamu kemanapun kamu pergi, selalu di apa ya, they always taking care of you. Tapi ternyata waktu ngekos harus apa-apa sendiri. Nah, did your family support your decision untuk belajar di Yogyakarta dan hidup sendiri? Semuanya ragu karena sebagai anak bungsu atau anak paling kecil ini kan apa-apa selalu kayak janganlah gitu kan, makanya kayak masih terlalu di strict banget gitu loh, apalagi jauh dari keluarga, jadi kayak mereka nggak bisa yang setiap hari bisa nengokin, bisa melihat gimana anaknya begini, jadi awalnya mungkin ragu, tapi aku coba yakinin buat aku pengen coba hidup mandiri, aku pengen coba kayak anak-anak lain nih, bisa hidup sendiri dan lain-lain kayak gitu. Mungkin awalnya kan mereka ragu, tapi apa namanya, karena aku beberapa kali gagal di tes yang lain, terus juga aku cuma ngasih pilihan antara Yogyakarta atau tempat yang lebih jauh lagi, jadi mereka ya udah ngeikhlasin buat ya udah di Jogja aja nggak apa-apa, yang masih agak deket gitu ya. Terus juga mungkin kalau kakak-kakak aku lagi di Jogja masih bisa nengokin gitu loh. Jadi awalnya masih takut ragu ini kalau kenapa gimana nih, karena nggak ada siapa-siapa. Terus karena mikir di Jogja nggak begitu jauh, nanti bakal ada yang nengokin, masih bisa dilihat gitu lah ya. Oke, so pasti keluarga pun di awal-awal tuh bakal ragu, tapi ya mau nggak mau mereka juga pasti bakal mengikhlaskan dan mengusahakan yang terbaik buat anak-anak itu. Seperti itu. Okay, so now we're moving to the session where we're gonna talk about the expectation versus the reality being a college student. So, Fanny, before starting university, what did you expect college life would be like? Ekspektasi aku buat kuliah ini awalnya mungkin kayak aku tuh bakal mudah berbaur ke teman-teman aku yang lain, terus mungkin dari kuliahnya tuh bakal asik, seru, terus dosennya juga yang seru-seru gitu, terus mungkin kayak lebih banyak main, banyak istirahat ketimbang harus stres belajar ini itu terus gitu. Nah juga ekspektasi aku itu mungkin aku tuh bakal lebih banyak mungkin kayak achievement atau apapun itu, terus juga proses belajar aku tuh jadi lebih cepat, tapi ternyata itu cuma ekspektasi doang, karena menurut aku lingkungannya tuh belum terlalu mendukung, dan juga diri aku sendiri juga belum merasakan kayak aku harus berubah sekarang gitu. Jadi kan dengan ekspektasi itu berkaitan gak sih sama jurusan yang kamu pilih? Jujur iya, karena sebelumnya aku belum sebenarnya jurusan yang aku ambil sekarang itu bukan yang sebenarnya aku pengenin banget, karena sebenarnya kayak second choice aku. Awalnya tuh karena awalnya dari kelas sosial, terus tiba-tiba harus masuk di bidang bahasa. Jujur itu agak bentrok, karena ya di waktu SMA itu pelajaran bahasa kan cuma yang didapat basic Inggris, terus sama mungkin bahasa Indonesia itu pun bukan yang terlalu mendalam, dan lebih sering ngebahasnya kan tentang kayak sejarah, ekonomi, atau kayak gitu. Terus jujur itu agak susah kayak pembiasaannya, jadi kayak harus belajar ulang dari awal itu sih. Okay. So, tadi kan udah nyebutin beberapa ekspektasinya kalau kehidupan kuliah itu bakal seperti ini, seperti itu yang tadi sudah di-mention. And where did those expectation come from? Dari sosial media kah? Dari teman-teman yang cerita kah? Atau dari sekolahnya ada yang cerita nanti kalau kuliah itu bakal seperti ini, seperti itu? Dari mana? Jujur kalau aku dari sosial media, aku kan termasuk orang yang aktif banget nih scrolling sosmed,
Instagram atau dari TikTok. Nah di situ tuh banyak kan kayak mahasiswa atau mahasiswa yang selalu share day in life mereka nih di kampus. Iya, Itu kan betul. kayak kalau misal kita ngeliat tuh kayak wah kayak asik banget nih kuliah itu. Iya. Terus kayak oh jadi kuliah tuh kayak gini asik banget dong gitu. Tapi ternyata itu semua Cuma konten. iya karena waktu aku udah ngerasain tuh kayak ternyata jomplang banget jujur, benar-benar kehidupan yang aku impikan waktu sebelum kuliah tuh kayak itu tuh kayak bener-bener nggak ada yang sama sekali kejadian di aku gitu loh menurut aku. Oke, berarti mostly the expectation comes from social media. Tadi baru di-mention kalau konten yang dia tuh baru yang a day in my life gitu. Iya. Ini ada lagi nggak sih konten-konten atau cuitan-cuitan apa yang makin menambah ekspektasi kamu terhadap kehidupan di kampus gitu? Mungkin beberapa aku kan juga ya termasuk aktif di X. Iya, X. Nah itu tuh kayak kan banyak tuh kayak manifest tentang kampus-kampus gitu. Terus kayak itu asik banget tuh kayak kalau misal kita lihat di manifest tuh kayak banyak yang share kejadian-kejadian asik waktu mereka di kampus. Terus juga mungkin dari kakak kelas yang udah duluan kuliah itu kan selalu tuh update di Instagram mereka tuh kayak apa tuh kehidupan mereka waktu di kuliah tuh kayak ngapain aja. Terus dan kebetulan juga ada yang satu jurusan nih sama aku ambil jurusannya sama. Terus kayak ngeliat tuh oh kayaknya nggak yang sesusah itu, Iya. nggak yang seribet itu lah kuliahnya. Juga aku ngeliatnya tuh kayak jarang kan mereka tuh bikin konten atau bikin status atau story gitu tentang beratnya kuliah dan lain-lain. Cuma kayak yang share tuh kan kayak kuliah tuh banyak liburnya, banyak free time-nya, terus juga buat di gambaran apa ya di story mereka tuh kayak kegiatan-kegiatan sama kuliahnya tuh kayak asik-asik banget Iya. gitu loh. Terus kayak lingkungannya juga saling mendukung, asik, terus juga kayak bisa selalu main. Waktu sekolah dulu kan kayak kita terpaku buat sekolah les terus gitu, terus kayak terlalu monoton gitu. Ya kan kalau kita lihat itu tuh kayak oh ternyata kuliah tuh nggak cuman kita harus kelas praktek doang, tapi kayak kita bisa kelas, voting class, terus banyak organisasi yang bisa kita ikutin sesuai passion dan kemauan kita. Terus juga tidak terlalu banyak aturan kayak waktu kita sekolah gitu kan. Terus kayak kita bebas mengekspresikan diri kita tuh lewat kayak dari busana yang bisa kita pakai. Terus kalau ada kan kalau cewek-cewek kan suka tuh kayak kita tuh make up buat keluar. Nah, terus kan kalau waktu sekolah tuh kita tuh nggak dibolehin tuh pakai make up sama sekali. Disita biasanya. Iya kan? Iya, ada razia gitu-gitu kan. Iya, terus kalau misal waktu kuliah tuh kayak kita tuh bener-bener yang bebas banget nih, kita bisa make up, mempercantik diri, bisa lebih banyak juga waktu untuk merawat diri. Karena Iya. kadang tuh kita lihat kan kalau udah besar tuh kayak kan makin glow up, Iya, makin, iya, betul. makin cantik, makin gini gitu kan. Nah itu tuh karena itu kayak aku merasa kayak oh kuliah tuh kehidupan kuliah tuh bakal asik itu gitu Iya. loh. Dan ternyata emang ada benernya tapi ada enggaknya gitu ya. Berarti mungkin karena dulu masih SMA kan, Iya. dan anak SMA tuh terpaku banget sekolah itu dari pagi sampai sore, dan habis itu biasanya cuma pulang sebentar terus les dan lain sebagainya. Apalagi ya kalau waktu kita sekolah, apalagi kelas akhir, Iya pas 12 gitu ya pas 12 akhir kita harus menyiapkan banyak hal. Tugas dari sekolahnya banyak, kayak buat tugas akhir, ujian, belum nanti kita mempersiapkan buat tes masuk ke university. Berarti kan terus jadi kayak kehidupan kuliah itu sesuatu yang lebih bebas gitu kan buat anak Iya. SMA, nggak stick out to their schedule dan udah bisa ngatur dirinya sendiri deh gitu. Oke, move on to the next question berarti ya. Terus bagaimana realitanya? Kamu ada ekspektasinya kayak kehidupan yang indah banget nih, kuliah bisa bebas mengekspresikan diri, bisa pilih organisasi, bisa ikut sana sini, punya banyak teman, dan bagaimana realitanya? Reality dari POV aku sendiri itu mungkin kan awalnya
aku juga ada ekspektasi buat kita tuh gampang buat cari teman. Kayak waktu Iya. SMA itu kan kita karena udah sering ketemu kan tiba-tiba kita kenal terbiasa. Iya. Jadi jujur kalau dipilih ini susah menurut aku, karena kayak kita kan begitu ketemu kan langsung banyak orang. Terus juga biasanya tuh lebih banyak ketimbang frekuensi orang itu lebih baik daripada waktu kita sekolah tuh. Iya kan. Terus juga terkadang dari awal ospek itu mereka udah langsung berkelompok, atau bahkan dari sebelum ospek itu mereka udah kayak ada grup sendiri-sendiri. Jadi kayak kita tuh susah nih kalau mau cari teman. Terus kadang karena kita juga nggak tahu kan karakter mereka tuh gimana. Kadang awal kita udah temenan udah mulai klop, tapi ternyata itu nggak yang kita bayangkan itu. Tahu-tahu di tengah-tengah ternyata mereka nggak cocok. Iya gitu kan. Terus juga ternyata tuh kadang beberapa orang itu memandang orang itu beda-beda kan. Jadi maksudnya aku mau temenan sama orang berdasarkan ini, berdasarkan itu, berdasarkan kayak bisa dari kelas sosial, Iya. dari gimana cara dia berperilaku, atau bisa dari kayak dia kayak kelihatannya bukan anak yang culun dan bisa jadi bisa dijadiin temen nih. Nah itu kayak aku mau nih teman sama dia gitu loh. Nah terus realita yang lain itu mungkin dari yang aku bilang tadi kan ada mention free time. Iya. Nah sebenarnya tuh jujur itu sebenarnya kayak menurut aku bukan free time banget ternyata. Karena mungkin kalau dulu waktu SMA kan kita sekolah 8 jam dari pagi sampai sore gitu, dan dengan 2 kali istirahat. Iya, istirahatnya biasanya cuma sekitar 30 Iya, 30 menitan 30 aja. menit sekali session ya. Terus ternyata kan terus kalau melihat kayak anak kuliah tuh baru datang tiba-tiba pulang kayak kayaknya asik banget gitu kan. Ternyata itu enggak, karena menurut aku itu malah bikin capek, karena kadang misal kita satu hari itu ada 2 mata kuliah. Nah mata kuliah pertama itu pagi dan kayak dari jam 7-an gitu. Terus kelas berikutnya itu adanya tuh di siang, kayak misalnya di jam 2 atau jam setengah 1. Itu ya emang ada free time buat kita istirahat dan itu lumayan lama, tapi justru itu malah bikin kita jadi males-malesan gitu buat berangkat. Karena kayak misal waktu habis kelas pertama terus kita makan, habis itu istirahat atau rebahan gitu, terus scrolling Instagram atau apa kayak gitu, kita jadi kayak udah PW nih, kayak aduh aku waktu udah mau kelas berikutnya tiba-tiba kayak udah mulai aduh aku malas nih nggak mau kuliah gitu kan. Jadi kayak peluang buat bolos itu banyak banget gitu loh. Jadi kayak kita jadi makin malas gitu karena jadwalnya yang berantakan dan kita karena free time-nya terlalu lama itu. Nah jadi kan kayak udah malas duluan gitu ya. Terus juga ekspektasi yang lain itu mungkin dari sistem belajar, karena kadang itu waktu SMA kan beberapa guru bilang kayak ini nanti bakal dipelajarin waktu kalian udah kuliah. Iya, sering dengar yang kayak gitu. Sering kan? Guru SMA-nya bilang kayak yang ini kita nggak belajar terlalu dalam deh, karena nanti di kuliah kalian bakal belajar lebih lanjut tentang ini. Biasanya bilang kayak gitu. Iya, tapi ternyata waktu kuliah tuh kita lebih banyak harus mendalami itu semua sendiri. Jadi kayak sebenarnya kayak itu tuh kita nggak dapat gitu loh. Kayak ternyata malah kita ditanya waktu SMA emang nggak dijelasin gitu kan. Jadi kan kayak kita jadi muter-muter dan kita jadi ilmunya tuh makin kelihatan dikit banget gitu. Jadi kayak apa-apa itu kita harus bisa belajar sendiri. Organisasi tadi kan sempat mention kalau nanti waktu kuliah kita bisa pilih organisasi yang sesuai sama passion kita. Gimana nih realitanya? Juga sebagai dulu kan aku terus kan udah pernah ikut organisasi terus, dan waktu kuliah emang sempet nih mau join organisasi awalnya waktu ospek, sempet nih tertarik buat ikut salah satu UKM, tapi ternyata setelah dikulik-kulik lagi ternyata masih harus ada banyak banget hal yang harus kita lalui sebelum kita masuk organisasi. Banyak prosedurnya gitu. Iya, terus kayak misalkan kalau mau ikut salah satu kampung kayak masih harus ada seleksi. Sedangkan kalau biasanya kan di awal-awal kita masuk kuliah itu kan masih adaptasi, terus kita masih membiasakan. Terus kadang juga ada beberapa yang udah
harus mulai ngerjain ini itu. Jadi kan kita nggak sempet nih buat mempersiapkan hal yang buat kita buat UKM, join UKM-nya itu. ya. By the way, UKM itu sama seperti ekstrakurikuler kalau misalnya sama buat yang belum familiar. Oke, move on to next question. Ini masih kupu-kupu, jadi kuliah pulang gitu-gitu. Berarti gimana nih kesehariannya? Apakah beneran cuma kuliah pulang rebahan doang terus gitu on repeat, atau ada kegiatan apa yang biasa kamu lakuin di sela-sela waktu kuliah itu? Kalau aku bisa dikatain sih ya kuliah pulang, tapi enggak yang selalu, karena kadang ada kalanya aku milih buat main daripada harus stay di kos harian. Karena kadang tuh ada kalanya kalau misal kita di kos terus kayak di kos terus berapa hari kayak ngedekem terus di kos, itu kayak malah bikin kita tuh makin stres gitu loh. Iya, Jadi sama kayak kita kayak selalu di kamar gitu ya. iya gitu Apalagi kan. kuliahnya di Jogja, rugi kalau misalnya kita nggak explore. Betul, terus juga kadang kalau di kos tuh kan jadi lebih kayak aduh aku harus kuliah, aduh aku banyak tugas, aduh kayak aku harus ngelakuin ini itu gitu kan. Jadi kalau aku kadang ya kalau kehidupan sehari-hari mungkin ya kuliah pulang, kadang kalau malam, kadang kalau misal ada nggak terlalu banyak tugas atau bahkan gak ada tugas, aku bisa buat nyempetin main, bisa ngabisin waktu buat kayak maraton film, maraton Drama, iya drakor gitu-gitu gitu. ya. Terus jadi biar nggak terlalu monoton. Berarti sesuai ekspektasinya dong. Kan tadi sempat mention kalau nanti waktu kuliah bisa sambil jalan-jalan, bisa apa sih, spending time buat hobbies gitu-gitu. Berarti sesuai sama ekspektasi. Lumayan sih iya, Lumayan karena sesuai. iya karena eh, apa kadang misal kita udah prepare buat seminggu ke depannya apa yang bakal kita lakuin nih, kadang kan kadang kayak aku udah ngatur nih, oh mungkin hari kapan aku bisa bisa nih pergi ke sini, nggak bisa nih besok aku pulang atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah kuliah ini kan kita harus siap nih, apa-apa tuh serba dadakan. Iya kan, kayak misal tiba-tiba harus ikut seminar ini, tiba-tiba harus ada kayak kerkom yang nggak bisa ditinggalin sama sekali gitu kan. Nah, jadi kadang jadi buyar semua gitu loh, jadi kita harus ngatur lagi kayak gitu. Terus sih Harus siap sedia dalam keadaan apapun ya. betul. Jadi tadi ya kehidupan di kampus ya masih sebatas kayak bolak-balik di antara ke kampus sama ke kos gitu-gitu aja, tapi tetap diselingi sama main kan buat hobi Iya, dan lain sebagainya. Oke, kan tadi udah bahas kehidupan di kampus gimana sekarang, terus sekarang ke perbedaannya, apa yang paling terasa beda banget dari kehidupan di kampus sekarang nih sama dulu waktu masih SMA? tuh di SMA aku biasanya sekolah dari jam 7 itu sampai jam sekitar jam 3 atau setengah 3 gitu. Biasanya habis itu pulang, kalau misal emang gak ada jadwal les ya mungkin aku ngerjain tugas di sore itu. Biasanya aku selalu pokoknya kalau bisa sebelum malam banget itu tuh kayak tugas aku udah selesai semua, bahkan kayak tugas buat berapa hari, misalnya kayak datanya bisa agak lama itu kayak ada aku kerja sekarang gitu loh, karena mumpung kayak free gitu kan. Iya, memang ada waktunya. Iya, tapi kalau misal aku ada les gitu biasanya pulang sekolah, mandi, makan, langsung berangkat les. Jadi kayak misal pulang jam 3 terus jam 4 langsung les. Habis les itu biasanya aku pulang sekitar setengah 7 malam. Malam juga ya, sama 7. Iya, karena biasanya ada 2 mata pelajaran gitu biasanya. Habis itu setengah 7 itu sampai rumah biasanya aku istirahat. Kadang kalau misal aku nggak yang terlalu capek, aku biasanya langsung lanjut ngerjain tugas. Oke. Tapi kalau kadang misal aku merasa hari itu tuh capek, kayak misal itu paginya aku ada olahraga apa di sekolah gitu, biasanya aku sempetin buat kayak power nap gitu. Tapi ya lumayan
kayak agak lama, sekitar 1 jam 2 jam gitu. Habis itu bangun, terus sholat dan segala macam, habis itu langsung lanjut belajar sampai mungkin jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya, karena pokoknya apalagi waktu pas 12 itu Iya. mendekati udah mulai akhir semester banget kan, Iya. banyak kan kayak tugas project kayak dari buat pengganti kayak ujian praktek atau apa gitu kan. Banyak tuh yang ngasih tugasnya tuh kayak bentuk tuh ya tulis tangan banyak 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 banget gitu lah, kayak ngerangkum, bikin bikin cerpen atau apa gitu kan. Nah terus kayak aku juga merasa aku tuh lebih enjoy belajar kalau ke malam Oke, gitu. normal ya, ada tipe-tipe orang yang lebih suka belajar waktu malam daripada waktu pagi, karena waktu pagi juga dipakai buat sekolah kan ya. Betul, jadi kayak apa kalau malam juga kan biasanya otak itu kayak misalnya bukan otak sih ya, kadang sepi. Iya. Terus kayak kita jadi lebih fokus gitu dan konsen gitu. Oh, sih berarti kalian emang tipe yang apa ya, yang suka belajar atau bisa fokus di keadaan yang sepi, tenang gitu-gitu ya. Iya, dan posisi juga udah nggak capek sama sekali gitu loh. Betul, betul, karena udah power nap tadi. Iya, Oke, betul, oke. betul, betul, betul. Tapi kalau misal dengar perbandingannya ya, kayaknya emang kehidupan kamu waktu kuliah tuh lebih santai, kan cuma kuliah, balik ke kos bisa rebahan, terus kadang bisa main senang-senang kan. Iya, Terus kalau dengar ceritanya waktu SMA nih kayak padat banget dari pagi jam 7 sampai jam berapa tadi, jam 3 ya? iya. Sampai jam 3, terus habis itu lanjut les, terus malamnya masih belajar lagi. Kelihatannya lebih padat banget waktu SMA. Berarti lebih apa ya, lebih ringan waktu kuliah dong, atau ternyata kebalikannya? Menurut aku lebih, tapi gimana ya aku jelasin, sebenarnya tuh emang kelihatannya kan asik, tapi pressure waktu kita SMA sama kuliah itu beda juga. Bedanya di mana nih? Kan kalau misal SMA tuh kita time manajemennya tuh udah apa sih, udah kebentuk dari awal gitu kan. Terus kuliah ini kan karena waktu tuh gak menentu, kadang kan kayak misal hari ini misal udah bikin plan kayak habis kuliah gini gini gini, tapi kadang tiba-tiba misal ada dosen yang minta jadwal untuk diganti, Dimajuin tiba-tiba gitu ya ya. itu kan kayak kita jadi serba apa kan mendadak. Terus kalau mendadak itu kayak otak kita tuh nggak bisa mencerna dengan baik kan kadang. Ya masih ngobrolin dulu kayak apa sih malah Iya, terus kayak ngebagi jadwalnya tuh susah. Terus kadang karena terlalu banyak santai itu kayak otak kita tuh jadi nggak terbiasa untuk selalu berpikir. Jadi kadang kalau mau belajar atau apa malam-malam itu malah aduh buat tidur aja deh, aku udah capek gitu. Berarti emang kelihatannya kuliah itu lebih santai, tapi in reality ternyata pressure yang datang itu lebih banyak. Mungkin karena udah kebiasaan, kalau misalnya di SMA kita sekolah itu kan 3 tahun itu pasti sama, jamnya pasti sama, kita dari hari ini ke sini jam 7 sampai jam 3 itu pasti sekolah. Sementara waktu kuliah nggak nentu, kadang jam 7 hari Senin ya, kadang jam 7 sampai jam 8 kita kuliah, terus ada break, terus kuliah lagi, terus ada break, terus kuliah lagi, dan lain sebagainya. Berarti waktu SMA kita yang udah terbiasa buat stick on schedule, dan waktu kuliah kita dituntut untuk bisa adaptasi sebaik mungkin. Betul, jadi kayak nggak bebas buat apa ya namanya mengatur plan kita tuh kayak susah banget gitu. Jadi kayak ada aja semua tuh dadakan aja. Gitu yang bikin capeknya tuh karena kita harus mengulang apa sih, bikin planning ulang buat nyesuaiin jadwal yang ada atau jadwal baru gitu lah. Itu tadi perbandingan antara kehidupan waktu masih SMA dan di kampus. Nah, sekarang udah masuk ke sesi-sesi akhir nih. Is there some advice which you give to high school students who are planning to study far away from home? Mungkin kalau dari aku, dari sekarang kalian harus bisa coba mengatur kayak bikin time management kalian gitu. Apalagi kalau kalian ada berencana buat kayak mau ikut organisasi kayak gitu. Jadi kayak mulai sekarang kalian harus bisa coba mulai bikin time management kalian sendiri. Habis itu mungkin belajar buat coba kayak apa ya, mandiri gitu. Mungkin dari coba ngelakuin kerjaan rumah sendiri atau apapun gitu. Terus juga
mulai biasain belajar mandiri, jangan kayak based on textbook atau apa gitu kan. Terus juga belajar jangan cuma dari materi-materi yang ada, yang tapi udah disediakan. iya, jadi kita juga harus bisa mengeksplor materi sendiri gitu loh. Berarti mulai coba belajar dari sumber-sumber yang lain selain apa yang biasanya sekolah kasih gitu ya. Iya, tuh, dan mulai mengenali mungkin kalau kalian udah punya gambaran kan mau masuk jurusan ini itu, jadi bisa tuh kayak mulai buat ini loh, cari tahu kayak besok kita bakal pelajarin apa aja nih, mungkin bisa tuh dicicil kayak materi-materi awalnya yang basic-basicnya dulu aja gitu, biar kayak kalian tuh nggak kaget gitu loh waktu begitu masuk ke kelas itu. Ada lagi atau cuma itu saja? Mungkin itu dari aku. Okay. As our guest shared, there are several important things that students should prepare before entering college. And from today's conversation, we can see that university life, especially studying far away from homes, come with challenges such as adapting to new environment, managing responsibilities independently, and dealing with the academic pressure. So, however, through these challenges, students also gain valuable experiences, personal growth, and life skills that cannot be learned from the classroom. Hopefully, this discussion can give high school students a more realistic picture of university life and help them to prepare themselves mentally and emotionally before entering this new chapter in the university. That's all from us. Thank you so much for listening to Off Campus. See you next time. Bye-bye. Bye bye.